Renungan Kefas, Jumat 8 Maret 2024. Salam sejahtera Sobat Kefas, Tuhan Yesus begitu baik, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati firman-Nya. Mari kita siapkan hati naro kita untuk menerima firman-Nya. Judul renungan pagi ini adalah Kepekaan dan Kelemahan Hati Nurani, Tuduhan dan Serangan Iblis. Wahyu pasal 12 ayat 11, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai harus menghadapi maut. Kepekaan hati nurani merupakan hasil dari penanggulangan yang serius dan tuntas. Jika tidak ada penanggulangan hati nurani, perasaan hati nurani pasti akan menjadi lambat dan tumpul. Ketika hati nurani melewati penanggulangan yang hebat, perasaannya akan menjadi sensitif, bahkan sangat peka. Ada orang yang menanggulangi hati nuraninya demikian tuntas, sehingga mereka merasa terdakwa jika pembicaraan atau tindakan mereka sedikit tidak benar. Tetapi, ketika hati nurani seseorang ditanggulangi sampai menjadi peka, ia mungkin berkembang, mencapai tahap terlalu peka, dan karenanya menjadi hati nurani yang lemah. Orang seperti ini, setelah didapatkan Tuhan, karena menanggulangi hati nurani mereka dengan tuntas, membuang semua kegelapan dan kekeliruannya, maka hati nurani mereka seperti gelas yang bersih dan transparan. Tetapi, karena mereka masih muda dan tidak berpengalaman dalam hal-hal rohani, mereka seringkali menanggulangi secara berlebihan. Akibatnya, menghasilkan hati nurani yang terlalu peka, yang menyebabkan kelemahan hati nurani. Kondisi hati nurani yang lemah memiliki beberapa keadaan sebagai berikut. Setelah seseorang menanggulangi hati nurani menurut perasaan pelanggaran, hati nuraninya tetap merasa dihakimi dan didakwa. Hati nurani yang lemah memberikan dasar kepada iblis untuk menuduh dan menyerang. Tuduhan iblis tidak memiliki dasarnya, melainkan hanya sekedar gerakan tanpa sebab untuk menipu kita. Menuduh kita dengan mengambil kesempatan dari hati nurani yang lemah, supaya kita jatuh ke dalam penderitaan yang tidak perlu. Membuat kondisi rohani kita kehilangan keseimbangannya, sehingga kita tidak dapat menuntut pertumbuhan hayat, dan karena itu kita menderita kerugian besar. Tetapi darah Tuhan adalah senjata kita satu-satunya untuk menang terhadap tuduhan dan serangan iblis. Wahyu pasal 12 ayat 10-11 mengatakan kepada kita bahwa iblis menuduh kita siang dan malam di hadapan Allah. Tetapi kita dapat mengalahkannya dengan darah domba. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dan 9 mengatakan kepada kita bahwa jika kita mengaku dosa kita, Allah akan mengampuni segala dosa kita, dan darah Tuhan akan membasuh kita dari segala kejahatan. Jika kita telah menanggulangi sesuai dengan perasaan pelanggaran di dalam hati nurani kita di hadapan Tuhan, kita harus bersembunyi di bawah darah melalui iman. Hanya dengan demikian, kita dapat menghindar dari semua tuduhan dan serangan iblis. Poin penting, kepekaan hati nurani merupakan hasil dari penanggulangan yang serius dan tuntas. Jika tidak ada penanggulangan hati nurani, perasaan hati nurani pasti akan menjadi lambat dan tumpul. Orang yang ingin menanggulangi hati nurani, tetapi masih muda dan tidak berpengalaman dalam hal-hal rohani, membuat hati nurani menjadi lemah. Iblis menipu dan menuduh kita dengan mengambil kesempatan dari hati nurani yang lemah, supaya kita jatuh ke dalam penderitaan yang tidak perlu. Darah Tuhan adalah senjata kita satu-satunya untuk menang terhadap tuduhan dan serangan iblis. Mari berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami tertipu dengan tuduhan iblis. Tetapi terima kasih atas darah-Mu yang melayakkan kami. Jangan biarkan tuduhan iblis membuat kami tidak bertumbuh dalam hayat dan menderita kerugian. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Sampai jumpa, amin.